Mari kita memaksimalkan seluruh potensi kita untuk mengisi hari-hari Ramadan yang terakhir ini. Kalau selama ini potensi kita hanya setengah-setengah, mari kembali kita meningkatkan semangat itu. Karena Ramadan tahun depan belum tentu kita akan menjapainya. Tidak ada jaminan. Dan tidak ada satupun di antara kita yang mampu menjamin itu. Apakah Ramadan tahun depan kita mampu mencapainya atau tidak? Tidak ada. Bahkan jangankan esok hari, 1 detik kemudian pun tidak ada yang mampu memprediksi bahwa kita masih bisa mencapai itu. Jemaah sekalian, tentu kami berdiri di sini hanya sebagai pelengkap saja di antara beberapa faedah yang telah diberikan oleh para ustadz kita di tempat ini. Kami teringat dengan perkataan seorang ulama bahwa mengulang-ulang sebuah keutamaan itu diperlukan. Kenapa? Itu berguna untuk memotivasi kita dalam beramal. Terkadang berbagai dalil dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW diulang-ulang tiap malam, gunanya untuk memotivasi kita agar kemudian semangat beribadah. Kenapa sebagian orang tidak termotivasi untuk beribadah? Terkadang mereka tidak mengetahui keutamaannya. Maka dari itu mengulang-ulang keutamaan itu menurut ulama penting untuk senantiasa diulang-ulang agar memotivasi kita untuk melakukan amalan itu. Berkaitan dengan Ramadan, jemaah sekalian, ya, Ramadan ini berkaitan dengan kebutuhan sebenarnya. Kenapa? Karena kita memang seorang mukmin membutuhkan kehadiran Ramadan. Kenapa? Adakah waktu yang lain di luar bulan Ramadan yang mengkondisikan kaum muslimin untuk beribadah seperti ini? Tidak ada selain bulan Ramadan. Makanya puncak kekuatan kita sebenarnya untuk beribadah yaitu di bulan Ramadan. Ya. Makanya kehadiran Ramadan ini memang betul-betul kita butuhkan. Banyak amalan-amalan di bulan Ramadan yang melatih kita untuk berdisiplin atau bahkan mengatur waktu dengan baik. Ya. Maka ada seorang ustadz mengatakan bahwa Ramadan itu sebenarnya identik dengan pelatihan. Melatih kaum muslimin untuk memanajemen waktunya dengan baik, melatih kaum muslimin untuk berdisiplinkan diri. Kalau dalam pelatihan-pelatihan modern ada staf ahli IT yang mempersiapkan segala bentuk kelengkapan pelatihan itu. Tetapi di bulan Ramadan, jemaah sekalian, Allah tidak memerlukan staf IT itu, tetapi hanya memerlukan malaikat mencatat segala amalan-amalan manusia di permukaan bumi ini selama bulan Ramadan. Maka dari itu jemaah sekalian, mari kita memanfaatkan waktu yang sempit ini di bulan Ramadan. Mari kita melirik apa yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu terhadap Ramadan, dan coba kita koreksi diri kita. Apakah amalan-amalan Ramadan kita selama ini telah dihiasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? La'allakum tattaqun, ataukah sebaliknya masih banyak kelalaian-kelalaian? Mari kita menyimak apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat terdahulu. Ternyata para sahabat terdahulu, jemaah sekalian, 6 bulan berakhirnya Ramadan, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pahalanya selama berpuasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan kemudian kembali berdoa untuk kemudian diperjumpakan oleh Ramadan yang akan datang. Artinya apa, jemaah sekalian? 1 tahun ini betul-betul para sahabat terdahulu memfokuskan waktunya untuk mengingat Ramadan. 6 bulan mereka berdoa agar pahala puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian 6 bulan kemudian kembali berdoa untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jemaah sekalian, sekali lagi mari kita sama-sama introspeksi diri. Tidak ada satu jaminan di antara kita untuk mendapatkan Ramadan sesungguhnya, Ramadan yang akan datang. Saatnya kita coba melihat samping kiri kanan kita. Mungkin tahun lalu ada saudara-saudara kita yang masih bersama dengan kita, bercengkerama dengan kita, tetapi tahun ini kita tidak lagi mendapatinya.
Bahkan bukan hanya itu jemaah sekalian. Mungkin ada saudara kita, kerabat dekat kita, istri kita, orang tua kita, mama kita, atau bahkan ayah kita yang Ramadan tahun lalu masih kita bersuah, atau bahkan bertanya kabar, Pak, bagaimana kabar bacaan Al-Quran hari ini? Nah, bagaimana kabar bacaan Al-Quran hari ini? Momentum itu kemudian masih membekas di ingatan kita jemaah sekalian. Tetapi apakah itu terulang? Tidak jemaah sekalian. Mereka telah pergi mendahului kita. Kita ini tinggal menunggu giliran saja. Mereka telah bergabung dengan tanah. Kita pun akan berbalik dengan tanah. Maka dari itu kami mengingatkan terutama pada diri pribadi kami. Mari kita senantiasa mempersiapkan diri kita menyambut kematian itu. Dan menurut ulama, momentum Ramadan inilah tempat yang terbaik untuk banyak-banyak mengingat kematian itu. Dimanapun kita berada, kematian itu pasti datang. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian itu pasti mendatangimu, walaupun engkau berlindung di balik benteng yang kokoh. Tidak ada daya dan upaya kita jemaah sekalian, kecuali berserah diri dan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan kami yang terakhir, mari kita maksimalkan potensi kita di 10 terakhir Ramadan. Karena semakin berakhir Ramadan, maka semakin banyak keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan kita. Kalau ada hal yang ingin siapkan memang dari sekarang sebelum masuk 10 Ramadan. Jangan sampai aktivitas keduniaan kita mengganggu konsentrasi kita menyambut 10 terakhir Ramadan ini. Kami nasihatkan diri pribadi kami dan kepada saudara-saudaraku yang bekerja sebagai orang kantoran. Kalaupun di kantor kita tidak bisa membaca Al-Quran karena takut korupsi waktu, minimal kita memutar ceramah-ceramah ilmu-ilmu yang kemudian bisa mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sambil bekerja. Saya pikir itu tidak mengganggu pekerjaan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala di momentum Ramadan ini. Ini kami berbicara seperti ini untuk mengingatkan diri pribadi kami yang lemah ini, yang masih terkadang lalai dengan goncangan dunia jemaah sekalian. Ini adalah tempat untuk kita saling mengingatkan.